Lanjut ke nomor 5. Itu ada soalnya, dikatakan bahwasanya ada kawat AB. Kawat AB dengan panjang 50 cm digerakkan tegak lurus sepanjang kawat PQ ya. PQ memotong medan magnet homogen 0,04 Tesla ya. Seperti pada gambar. Nanti gambarnya sudah saya gambarkan pada gambar. Terus besar dan arah arus induksi, besar dan arah arus berarti induksi pada kawat AB, berarti kita diminta besar arus induksi. Nah, di sini ada gambar bahwasanya ini ada suatu rangkaian, dalam satu rangkaian induksi elektromagnetik yang sekarang udah ada hambatannya, dia sekarang ada hambatan dan ada kecepatan juga ya, ada kecepatan. Nah, di sini diketahui bahwasanya ada besar medan magnetnya. Magnetnya itu B-nya, berarti ini sini ya. Ini B-nya itu 0,04 Tesla. Gitu ya. Besar induksi magnetik ya. Nah, Tesla. Nah, sekarang diminta apa? Diminta adalah berapa kuat arus yang mengalir pada gambar tersebut atau induksi pada rangkaian tersebut gitu. Nah, di sini kita lihat bahwasanya diminta kuat arus E. I itu. I adalah rumusnya dalam buku kamu tuh ada tuh E sama dengan per dibagi dengan R. Nah, E itu adalah GGL gerak lurus. Gaya gerak listrik GGL-nya. R itu adalah hambatan. Nah, sekarang ini udah dihubungkan dengan hambatan. Jadi induksi magnetit itu sudah dihubungkan dengan hambatan. Nah, E itu adalah gaya gerak listrik GGL, gaya gerak listrik GGL-nya dia. Nah, tadi dalam E itu yang mana tadi yang nomor 1 E, yang nomor 1 itu rumus E-nya adalah BLV kan? Berarti ini BLV gitu. Nah, dibagi dengan R, itu aja perubahannya. Nah, BLV. Nah, sekarang B itu berapa? Kita masukin sekarang. B itu dalam soal itu adalah 0,04. Nah, L-nya berapa? Nah, panjang itu dalam soal itu berapa panjang? 50 cm. Nah, 50 cm itu kita rubah dulu. Kalau memang dia 50 cm, berarti berapa meter? Gitu kan? Kalau seandainya 50, berarti kan 50 kali 10 pangkat min 2. Berarti tinggal berapa? Berarti 0,5. Gitu kan? 0,5 meter. Berarti dia adalah untuk L-nya dirubah ke meter tinggal 0,5. V-nya berapa? V ini. V dia terjadi suatu kecepatan dalam rangkaian tersebut sebesar 2. Nah, dibagi dengan R. Nah, ini R. R ini hambatan. Jadi dihubungkan dengan hambatan listrik sebesar 0,02. 0,02. Nah, lalu tinggal udah. Kalau ini tinggal masukin saja berarti kan. Kalau kita lihat seperti ini gimana? Kalau gampang gini deh ya. Ini saya rubah menjadi 4 kali 10 pangkat min 2. 5 kali 10 pangkat min 1. Ini kalikan 2 gitu ya. Nah, terus ini 2 kali 10 pangkat min 2. Nah, udah sekarang kita kalikan aja. Ini coret aja nih, boleh nih. Ini coret. Kan sama-sama kan? Nah, sekarang 4 kali 5 berapa? 20 ya. Nah, 20 sama dengan dia 20. Min 2 dengan min 1 berarti min 3 kan? Berarti 10 pangkat min 3. Min 2 ke atas jadi 10 pangkat 2. Nah, ngutang 3 dibayar dengan 2. Berarti tinggal berapa? Tinggal 20 kali 10 pangkat min 1. Ini kan tinggal 20 kan 2 kali 10 pangkat 1 min 1 habis kan? Berarti tinggal 2. Nah, 2. Berapa harusnya? Berarti ampere. Nah, arahnya kemana gitu ya? Arahnya kemana? Kalau kita lihat dari seperti itu gitu. Nah, berarti dua arah ke, kalau itu jawabannya mana? Jadi 2 ke A ke B gitu kan ya. Nah, berarti kan seperti itu. Berarti kalau dia karena kenapa? Karena arah gayanya berlawanan dengan kecepatan dari A ke B. Berarti jawabannya adalah yang B. Gitu. Yang B ya. Ini dia. Itu jawaban yang B. Nah, jadi ini saya ulangin gitu. Ini dia ada pengaruh hambatan. Nah, rumus arus itu, kuat arus di dalam buku kamu ada tuh ya.
E dibagikan R. E itu kan dia adalah gaya gerak listrik GGL. Nah, gaya gerak listrik berarti dia BLV. Kenapa? Karena ada B, ada L, ada V. Panjangnya ada, V-nya ada. Ini V-nya nih dia nih. Ini V-nya, ini L-nya gitu kan. Nah, ini R ada hambatan. Bagi dia ada langsung. Nah, udah seperti itu. Nah, ini kan 50 cm. Kita rubah dulu menjadi 50 kali 10 pangkat min 2. Tinggal 0,5 kan? Ya kan? 0,5. Nah, udah. Berarti ini tinggal 0,044 kali 10 pangkat min 2. Lalu dia itu 20. Ini bisa coret nih. 0,2 ya, coret. Berarti tinggal 2 habis kan? Tinggal 4 kali 5 kan 20. Berarti 20 kali 10 pangkat min 3. Min 2 dengan min 1, min 3. Nah, ini kan min 2 naik ke atas, jadi tinggal jadi plus gitu ya. Nah, ngutang 3 dibayar 2, 1. Berarti 20. Tinggal 2 kali 10 pangkat. Nah, tinggal 2 kali ampere. Nah, itu untuk nomor 5. Nah, coba kita cari lagi untuk yang berbeda ya. Sebentar. Kita lihat dulu yang mana nih. Coba yang nomor yang berubah dulu. Yang transformator ya, kita transformator. Coba yang nomor 17 ya. Kita ke 17. Yang transformator biar ada langsung contoh soal yang berbeda. Nah, kita lihat nomor 17 ya. 17. Sebuah transformator pada bagian primernya dihubungkan pada tegangan. Nah, berarti ada tegangan primer, ada tegangan sekunder. Berarti ini PP. Nah, ini ada PP, tegangan primer gitu. Ya, PP. Nah, berarti PP-nya berapa? PP-nya itu adalah 110. Gitu ya. Lalu ada tegangan sekunder gitu. Sekundernya tidak ada ya, 17 ya. Nah, ada kuat arus. Nah, kuat arus berarti I. I-nya berapa? I 1 ampere. Lalu menghasilkan daya berarti P daya ya. Dayanya itu ini tegangan VP ya, sorry ini VP. Bukan PP, VP. Ini berarti daya untuk di dayanya berapa? Untuk di sekunder dayanya itu dalam ini 165 ya. Sedangkan bagian sekundernya menghasilkan daya 165. Nah, berarti 165 ya, 165. 165. Nah, ini 165. Nah, sekarang diminta apa? Diminta adalah efisiensi. Efisiensi itu ini lembaga gini ya. Efisiensi itu ini rumusnya ini. Rumusnya adalah Vs gitu. Nah, ya, Vs lalu ini Vs kalikan Is, lalu ini Vp kalikan IP kalikan 100%. Dalam soal di rumus ada tuh ya. Nah, udah kita masukin Vs dengan Vp. Nah, tadi tegangan untuk dayanya sini dayanya PP langsung. Oh ya, ini berarti langsung aja nih VP. Ini daya ya. Nah, ini langsung aja ya. Nah, Vs-nya berapa Vs? Dalam dia itu dihubungkan bagian primernya, sebetulnya pada bagian primer dihubungkan dengan tegangan. Tegangannya 110 volt. Berarti Vp. Vp-nya itu di sini ya. Ini Vp-nya berarti 110. Nah, 110 Vp-nya. Lalu untuk Vs-nya mana? Nah, Vs-nya itu kan dia diketahui sedangkan bagian sekunder menghasilkan daya. Daya itu ini daya nih itu rumusnya adalah V kalikan I. Daya. Berarti ini untuk yang Vs-nya udah jadi 1 gitu. Jadi itu dayanya berapa? Dayanya adalah 165 untuk yang sekunder. Berarti ini adalah 165. Nah, ini udah perkalian V kalikan IS karena sekunder. Nah, di sini kan daya ya, di dalam soal itu diketahui dayanya adalah 165 untuk sekunder. Udah.
Nah, IP-nya berapa? I-nya. I mengarus dalam kuat arus primer berapa? Primer adalah 1 kan? Nah, ini IP ya. Ini IP. Nah, dah. Kali 100% gitu. Udah. Berarti 165 bagi 110 gitu. 165 bagi 110. Nah, berarti kalau seandainya kita ini coret-coret 11 ya sekitar 65% ya. Coba 165 bagi ini coret aja. Ini 10 kan 165. Gitu berarti berapa nih? Sebentar. 165 bagi ini. Kalau kita tadi kan dicoret, dicoret, coret, dicoret, coret. Berarti kan 1616. Ini saya hitung dulu bentar ya. 1650 dibagi dengan 11 gitu ya. Coba jaga jawabannya nih. Ini adalah 1, ini 16. Ini 11. 11 ini berarti ini 5 ini 5 berarti 0 ya. Berapa jawabannya nih? Ada 165, 165, 410 pps gitu. Primer. Jawabannya sebentar. Saya ini 15 15